What's up, listeners? Welcome to Vice Versa Podcast, where one perspective leads to another. Bersama aku, Gita. Dan aku, Leo. Dan topik perbincangan kita hari ini adalah turning hobbies into hustles and opportunities. Atau mengubah hobi menjadi peluang ataupun cuan. Nah, tapi sebelum itu semua, kalian penasaran gak sih kenapa nama podcast kita itu Vice Versa? Jadi guys, kalau misalnya kalian kayak Google definisinya, vice versa itu artinya dalam posisi terbalik atau dalam urutan terbalik. Jadi suatu pernyataan itu tuh masih artinya sama, mau dalam urutan apapun. Dan kalau dalam konteks ini, podcast kita tuh akan membahas sesuatu dengan melihat dari berbagai perspektif gitu. Nah, kita masuk ke segmen pertama. Ngerti diri lewat hobi. Kalau dengar kata hobi, apa sih yang langsung muncul dari pikiran kalian? Aktivitas santai? Atau pengisi waktu luang? Jadi guys, padahal hobi itu tuh bisa tahu jadi kunci untuk kita mengenal diri kita lebih dalam. Aku pribadi tuh suka banget dengan bergambar. Apalagi kalau misalnya animasi. Jadi aku tuh dari kecil tuh pengen banget mengetahui lebih dalam mengenai dunia desain, ilustrasi, ataupun bahkan storytelling. Nah, sama banget tuh. Aku sendiri tuh suka banget sama teater. Di sini aku bisa belajar mengenai ekspresi, kerja tim, improvisasi, dan yang paling penting, mengenal berbagai karakter dari berbagai sudut pandang manusia. Jadi meskipun awalnya itu cuma buat senang-senang atau buang-buang waktu, kita kan nggak tahu nih, hobi ini bisa menjadi titik awal untuk menunjukkan siapa kita itu. Dan mungkin dari hobi ini kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih bagus. Nah, by the way, kamu tadi mention tentang dunia teater. Boleh nggak cerita kapan pertama kali kamu tuh jatuh cinta dengan teater? Kalau soal pertama kali itu, aku tuh pas kelas 8, itu masih SMP. Jadi, waktu itu ada materi bahasa Indonesia yang materinya itu tentang drama. Nah, kita tuh waktu itu harus belajar mengenai acting, nulis naskah, dan apapun yang berbau mengenai drama gitu. Nah, aku tuh tapi nggak terlalu suka sama yang namanya nulis naskah gitu-gitu. Aku lebih suka sama actingnya dan performnya. Nah, dari situlah aku mulai jatuh cinta sama dunia acting. Love at first sight kamu gitu ya? Iya, bener banget. Bisa dibilang kayak gitu. Pokoknya setelah itu, aku mulai mencari jaringan yang lebih luas. Karena di sekolah nggak ada ekskul teater, akhirnya aku lebih beralih ke gereja aku sekarang. Di gereja, aku nemu organisasi teater yang membuat aku tuh lebih cinta lagi sama dunia acting. Dan sampai akhirnya aku tuh sekarang punya cita-cita untuk menjadi seorang aktor. Dan saking cintanya aku sama dunia teater, aku sampai bikin ekskul teater di sekolah aku pas SMP waktu itu. Bikin sendiri? Bener. Aku minta tolong ke guru di sekolahku untuk bikin ekskul teater itu. Tapi katanya harus ada 10 orang minimal. Dan yang ikut ternyata lebih dari 20. Wow, ternyata banyak banget yang minat di dunia teater ya. Bener banget. Kalau kamu sendiri gimana gitu? Kalau experience dalam dunia teater ada banyak sih. Awalnya aku tuh suka acting karena sebatas dipilih untuk lomba storytelling. Jadi pas saat aku SD, aku tuh dipilih buat ikut lomba storytelling bahasa Inggris. Dan semenjak itu aku cinta banget dengan dunia acting. Tetapi hari ini aku mau membahas mengenai hobi aku yang menggambar. Orang-orang tuh kalau misalnya bilang aku suka menggambar, itu biasanya diadaptasi dari kecil ya. Dari playgroup, TK, SD. Kalau aku sih dari TK ya. Aku tuh tipe orang yang suka banget membuat poster, sketsa-sketsa kecil, ataupun sampai animasi. Tapi jujur, aku tuh pengen banget jadiin hobi ini menjadi suatu profesi gitu. Iya. Nah, itu cocok banget tuh sama segmen kedua kita. Hobi. Pelarian atau potensi. Ada yang bilang kalau hobi itu cuma sekedar pelarian. Tapi kenyataannya banyak orang yang justru malah punya potensi dan nemuin jalan hidupnya lewat hobi mereka. Contohnya, banyak ilustrator profesional yang awalnya cuma suka gambar di pinggiran buku, atau penulis novel yang dulu cuma suka nulis jurnal atau fanfiction gitu ya. Nah, kalian semua pasti tahu dengan Harry Potter ya. Iya. J.K. Rowling, penulisnya, itu tuh yang mengubah kecintaannya pada menulis menjadi karir legendaris. Awalnya dia tuh cuman hobi menulis di kafe doang, dan akhirnya dia menjadi penulis yang sukses dalam sejarah.
ternyata hobi juga bisa jadi passion ya. Dan passion tuh beda dari sekedar suka. Passion tuh sesuatu yang bikin kita rela capek. Tapi meskipun dengan rasa capek itu kita masih semangat. Masih ada banyak seniman-seniman di luar sana yang awalnya juga mulai dari hobi. Sampai akhirnya memiliki karir yang terkenal gitu. Tapi guys, hobi itu bukan hanya untuk membuang-buang waktu. Hobi itu tuh tidak hanya dalam kesenian. Jadi kalau misalkan tuh minat dalam olahraga, dalam memasak, ataupun kayak kalau kalian suka eksperimen dalam sains gitu tuh, semua hal itu tuh bisa membantu kalian dalam mengubah hobi menjadi peluang. Tapi Gip, kamu tau Reza Rahardian gak? Tahu dong? Nah, ternyata awalnya dia tuh juga acting cuma sebatas hobi dan passion dia. Iya, nah Reza Rahardian tuh pas SMA pernah join ekskul teater gitu. Dan sampai akhirnya saking suka dia di jurusan teater, dia akhirnya ngambil di jurusan seni peran di Institut Kesenian Jakarta. Dan akhirnya sekarang dia jadi aktor Indonesia yang paling terkenal dan diminati banyak orang kan. Aku kira Reza Rahardian tuh cuman kayak dipilih buat acting suatu film, tapi ternyata dia tuh udah passion dan udah hobi dalam acting semenjak SMA gitu ya. Nah, aku jadi penasaran deh, emang kita bisa mengubah hobi jadi cuan? Masuklah ke segmen ketiga kita. Hobi jadi duit. Wow, pertanyaan sejuta umat ya. Bisa nggak sih hobi jadi duit? Atau enggak, what if money didn't matter? Aslinya bisa, tapi nggak instan. Perlu waktu, latihan, konsistensi, dan kadang juga kita perlu keberanian buat mulai tentunya. Tahu nggak sih, Le? Menurut beberapa analisis, aku dari tadi researching ya nih, banyak orang yang berpendapat kalau seni itu cuman media yang sangat subjektif. Jadi kata-kata ya, jika Anda tidak dapat mengukur manfaatnya, bagaimana Anda dapat melacak dampaknya? Kata-katanya bener-bener deep banget ya. Tapi justru mindset kayak gitu nggak boleh ditanam loh guys. Seberapa pentingnya dunia kedokteran, hukum, dan bisnis. Nggak hanya seni, tapi profesi-profesi lain yang sering diremehkan itu justru malah dibutuhkan dalam dunia ini. Itu betul banget guys. Jadi kalau kalian minat dalam olahraga, jadilah atlet terkenal. Kalian suka memasak, become the new master chef. Kalian mempunyai hobi untuk berkarya, tunjukkan imajinasi kalian kepada dunia. You don't know until you try. Perjalanan tuh akan menjadi sulit. Tapi itu bukan artinya kalian harus langsung menyerah gitu aja kan. Bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti mencari tahu apakah ada permintaan atau untuk produk maupun jasa dari hobi kalian. Gunakanlah dan manfaatkan media sosial yang kalian punya sekarang. Serta konsistensi lah dalam belajar dan jangan pernah menyerah. Masuk ke segmen terakhir kita, hobi sebagai investasi diri. Kalau kita serius sama hobi kita, bukan cuma soal uang, tapi juga soal nambah skill, jaringan, dan bahkan jati diri, bisa mungkin sekarang hasilnya belum kelihatan ya. Tapi nanti nih di dunia kerja, kita bakal punya bekal yang gak semua orang punya. Pengalaman dari hobi. Dan mungkin aja hal yang kita suka ini akan jadi hal yang kita kerjakan seumur hidup. Dengan rasa bangga tentunya. Menekuni hobi bukan hanya sekedar aktivitas menyenangkan, tapi juga bisa menjadi investasi diri yang berharga. Hobi dapat membantu seseorang mengembangkan keterampilan, meningkatkan kreativitas, dan bahkan membuka peluang finansial di masa depan. Nah, kita masuk ke closing. Thank you banget ya guys udah mendengar episode kali ini. Semoga kamu makin semangat buat kenal dan ngembangin hobimu. Dan jangan takut mulai dari sekarang, karena siapa tahu masa depan kamu ada di dalam hal yang paling kamu minati dan kamu sukai. This is Vice Versa Podcast, where one perspective leads to another. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!